Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita di dalam banyaknya remaja-remaja di saat ini, banyaknya daripada anak muda saat ini, banyaknya daripada orang-orang yang seumuran dengan kita saat ini di kampung kita sedang bermaksiat kepada Allah, jauh kepada Allah, sedang lalai dalam majelis-majelis lalainya. Tetapi Allah pilih kita dalam usia yang sangat muda. Allah mudahkan kita dalam perkara-perkara agama. Kita diuntungkan dengan suasana-suasana agama. Kita ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, sehingga orang yang berada di tempat yang mulia pastilah dia pun mulia yang ada di dalamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah pilih kita dalam perkara ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir, di luar sana di kampung kita ada berapa banyak anak muda sekarang? Mungkin banyak sekali ya. Mungkin satu kecamatan atau satu desa kita ada 100 anak muda taruhlah. Yang dipilih perwakilan hanya kita saja. Di antara 100 hanya kita satu. Di antara 100 lebih hanya sendiri kita sendiri. Jadi banyak anak-anak muda yang di luar sana yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukurlah kepada Allah. Kita gunakan masa muda kita untuk agama. Kalau tidak, masa muda kita pun akan habis, tapi bukan untuk agama. Kita gunakan masa muda kita untuk menuntut ilmu. Kalau tidak, masa muda kita pun akan habis, tapi tidak menuntut ilmu. Kita gunakan masa muda kita untuk belajar agama. Kalau tidak, masa muda kita pun akan habis, tapi tidak untuk belajar agama. Banyak sekarang anak muda yang berpikir bahwa sekarang itu waktunya kerja dan kerja. Kerja dan kerja. Untuk apa ditanya? Untuk masa depan. Apakah dia mengetahui apa masa depan itu? Masa depan apakah di hari tua? Tidak, dia salah dalam hal ini. Dia katakan kerjalah sekarang agar apa? Nanti di masa depan bisa tenang-tenang, bisa duduk-duduk, bisa santai-santai karena sudah banyak duit, sudah banyak harta. Sementara dia kerja di masa muda, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah didapatkannya waktu masa mudanya dia mendapatkan duit, harta yang banyak, maka ketika tua, walaupun banyak duitnya, dia tidak akan bisa menikmati harta itu lagi. Penyakit sudah datang, tenaga sudah tiada, umur sudahlah tua. Umur 40 tahun dia mampu membeli mobil mewah Alphard contohnya. Apakah dia bisa menaiki mobil itu? Tapi untuk menikmati bisa nggak? Enggak lagi, karena penyakitnya udah banyak. Karena dulu banting tulang waktu mudanya. Dia bisa membeli rumah mewah, apakah dia bisa menikmati rumah mewah itu? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah berumur, sudah sakit. Kalau sakit semua udah nggak enak lagi. Dia bisa membeli makanan yang sangat enak, makanan yang sangat mahal. Tapi apakah dia bisa menikmati makanan yang enak itu? Tidak, belum tentu. Karena dulu di waktu mudanya dia mati-matian kerja, peras keringat, nggak kenal siang malam, lupa sama Allah, sampai-sampai ketika umur 40 yang dicarinya didapatkannya tidak bisa dirasakannya lagi karena penyakit sudah datang. Dia tidak menjaga kesehatannya di waktu mudanya hanya untuk mencari duit di masa tuanya. Tapi ternyata ketika tua dia tidak bisa menikmati.
Makanan yang enak bisa dibeli dengan duit, tapi enaknya makanan tidak bisa dibeli dengan duit. Tidur yang nyenyak, kasur yang empuk bisa dibeli dengan duit, tapi enaknya tidur tidak bisa dibeli dengan duit. Enaknya nggak bisa. Makanan enak banyak orang-orang kaya yang bisa membeli, tapi apakah enaknya makan mereka bisa beli? Enggak. Sedangkan orang yang di pinggir-pinggir jalan makanannya sederhana, tapi makanan enak tidak bisa mereka beli, tapi enaknya makan bisa mereka rasakan. Itu kenikmatan. Banyak orang di luar sana yang nggak bisa tidur, dan duit banyak, jabatan tinggi, tapi tidur nggak bisa. Kasurnya empuk, mahal. Kasur yang empuk bisa dibeli, tapi enaknya tidur ini nggak bisa dibeli. Banyak orang yang di bawah kolong jembatan tidur, tapi nyenyak sampai nggak sholat subuh juga sama. Nyenyak sampai nyenyak di kolong jembatan, tapi nyenyak. Berarti dia mendapatkan enaknya tidur yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya yang tidak bisa tidur. Banyak juga orang yang makan mau tidur, makan obat tidur dulu. Banyak. Maka ini sesuatu kenikmatan dari Allah. Jadi Allah itu adil. Jadi apapun bagian kita, posisi kita saat ini, syukuri dari Allah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan ketika kita dapat masalah, kita nggak ada duit, kita bilang, ya Allah aku kok nggak ada duit, dia kok ada duit. Ya Allah aku kok kayak gini, dia kok kayak gitu. Ya Allah aku kok bodoh, dia kok pintar. Ya Allah aku kok nggak ada duit, dia kok banyak kali duitnya. Jangan. Itu sudah diatur sama Allah, sudah seadil-adilnya. Kita tidak bahagia dari duit, kita bahagia dari hal lain. Mungkin dia bahagia dari duit, tapi dia tidak bahagia dengan hal lain. Allah itu sudah Masya Allah, sudah betul-betul Allah atur semua itu. Jadi jangan pernah kita iri, jangan pernah mengeluh kepada Allah, jangan. Nikmati semuanya, nikmati. Mungkin kalau sekarang ini kita yang tadi yang nggak ada duit, Allah berikan duit, kita banyak duit menjadi orang kaya, mungkin kita sombong. Karena Allah sayang sama kita, Allah hilangkan sifat kesombongan dari diri kita, makanya Allah nggak kasih duit kita. Ini bisa jadi. Mungkin makanya kita nggak dikasih Allah otak yang pintar, cerdas, takut Allah kita sombong. Kalau kita cerdas, pintar, kita sombong. Kita bisa sombong karena pintar, merasa lebih pintar dari orang lain. Sombong jadinya. Makanya kita dibuat Allah sederhana pemikiran kita, otak kita sederhana. Biar nggak sombong. Jadi hati-hati. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan ini dengan orang lain. Emang seperti itu. Aku kok kayak gini, dia kok kayak gitu. Aku kok jelek, dia kok ganteng. Mungkin kalau kita ganteng dibuat Allah, sombong kita. Karena untuk menghindarkan sifat sombong itu dibuat kita jadi jelek. Jadi memang nikmatnya Allah itu, hidup kita ini sudah dijamin sama Allah, sudah diatur. Skenario-nya Allah lebih indah daripada film tenggelamnya kapal Panderwih, daripada film apalagi Boboiboy, apalagi Upin Ipin. Skenario-nya Allah jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada itu tadi. Maka jangan pernah mengeluh. Maka apa nikmat terbesar ketika kita dimudahkan di dalam perkara-perkara agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimul wallahu yu'ti. Apabila seorang hamba diberikan Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia dalam perkara-perkara agama. Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Allah akan mudahkan langkahnya duduk di majelis agama. Dia akan lama di pesantren menuntut ilmu daripada di luar berkeliaran. Ini tanda sayangnya Allah sama kita. Maka nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, kebahagiaan kita yang tidak dimiliki anak muda lain, satu, kita dipilih dalam menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Ini kebahagiaan ini yang hakiki, yang nggak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar seberapa miliar, seberapa triliun pun. Ini yang membuat kita bahagia di akhirat. Ya ini tidak bisa kita bayar, nggak ada orang yang bisa membayarnya. Kebahagiaan di akhirat ya ini yang mulia, selama-lamanya inilah. Maka kita bersyukur kali kepada Allah. Kalau bisa sujud kalian sampai mati kalau bisa. Terima kasih kepada Allah, sujud terus sama Allah, terima kasih. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita
dalam majelis-majelis ilmu, di dalam pondok-pondok pesantren, dalam menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca alif lam mim satu huruf maka mendapatkan 30 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim berarti 30 kebaikan. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya, para pembacanya. Membacanya saja diberikan syafaat, apalagi menghafalnya. Insya Allah kan? Nikmat apa lagi yang kita dustakan ini? Kurang nikmat apa lagi kita? Kita iri dengan mereka yang dikasih Allah nikmat-nikmat dunia, yang pagi siang malam main HP, yang pagi siang malam bermaksiat, yang pagi siang malam tidak sholat, yang pagi siang malam duduk di majelis-majelis lalai, yang pagi siang malam duduk di pinggir jalan. Iri kita? Tidak ada keirian di dalamnya. Kenapa? Karena nikmat mereka kecil. Seandainya mereka bahagia, hanya bahagia di dunia saja. Kalau kita nikmat ini besar, kalau kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka bersyukur kita, Allah berikan di dalam majelis-majelis yang mulia ini. Iya kan? Bersyukur ya, insyaallah. Insyaallah. Apalagi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi jauh untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh kita menuntut ilmu, semakin jauh kita belajar di pondok pesantren, semakin lama kita di pondok pesantren, semakin sungguh-sungguh kita di pondok pesantren, maka akan semakin besar peluang kita memasukkan kedua orang tua kita, memasukkan keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling beruntung itu kayak gitu. Jangan kalian hanya beberapa tahun di pondok langsung merasa aku paling lama, jangan. Tapi walaupun kalian 20 tahun di pondok, merasalah orang yang paling sebentar kalian di pondok pesantren. Karena ini padilahnya besar. Di pondok pesantren itu mujahadah. Semua mujahadah, malam ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, ngantuk ditahan, bangun subuh, dinginnya pagi hari, semua ditahan. Mandi rame-rame ngantri. Coba lagi enak-enak tidur dibanguni, belum lagi rosahnya, belum lagi hafalannya, belum lagi belajar nausorobnya, belum lagi belajar fikihnya. Banyak yang dipelajari, yang dihafal juga banyak. Tapi mujahadah inilah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Surga itu nikmatnya selama-lamanya. Surga itu nikmatnya selama-lamanya. Tidak sementara. Enaknya apa-apa kita mau bisa di surga. Meminta apa aja bisa di surga. Minta apa semua kita bisa di surga. Karena enak dan nikmat yang selama-lama inilah masuk ke dalam surga itu susah. Harus mujahadah, harus tawakal, harus taat, harus mengikuti perintah Allah, harus mengikuti sunnah Nabi. Karena surga hadiahnya. Kalau yang cuma main lotre gitu aja, yang bagi kalian susah mendapatkan kipas angin, mendapatkan kosmos, susah nggak dalam lotre itu? Susah, padahal dapatnya baru itu paling berapa ratus ribu itu, tapi susah mendapatkannya. Paling kalian main lotre yang dapat paling yang jong, kalau nggak bonbon, permen, jajan. Modal kan 20.000, dapat oleh hadiah dihitung paling cuma 5.000. Betul nggak? Betul. Jadi makanya itu, karena inilah surga hadiahnya, maka harus perlu mujahadah. Insyaallah siap mujahadah ya Allah. Bersungguh-sungguh. Jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah lelah.
karena lelahmu akan berubah menjadi lillah. Jadi menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Apa? Ta'allamu wa'allamu wa tawadhu limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum. Belajarlah kalian, kata Rasulullah. Mengajarlah kalian, belajar dan mengajarlah kalian. Dan tawaddu'lah, rendahkan diri kalian kepada guru-guru kalian. Hormati guru-guru kalian. Rendahkan diri kalian. Jangan pernah kalian membangkang, jangan pernah kalian melawan. Wa man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menghina, siapa yang merendahkan, yang jengkel kepada guru-guru agama, maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memeranginya bil harbi. Maka hati-hati. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris para Rasulullah SAW. Hanya ulama lah yang bisa menjaga ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang mulia SWT, kata Imam Asy-Syafi'i, faman lam yazukka murra ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar di masa mudanya, maka siap-siaplah dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa saja yang tidak mau merasakan sesaat pahitnya, mujahadahnya belajar di jalan Allah, belajar agamanya Allah, sesaat aja nggak mau merasakan dia, maka akan merasakan hinanya, gobloknya kebodohan sepanjang hidupnya sampai dia mati. Itu contohnya kayak mana? Di pesantren baru dapat masalah sedikit, udah pulanglah nggak enak. Sakit sedikit, pulang. Capek sedikit, pulang. Pening sedikit, pulang. Ingusan sedikit, pulang. Ingusan sedikit pulang, apalagi ingusan banyak. Pulang semua. Rindu sedikit, pulang. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian nggak bisa merasakan pahitnya, mujahadahnya belajar di waktu muda kalian, siap-siap merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Maka harus bermujahadah. Di pondok ya di pondok, jangan ingat-ingat rumah. Begitu. Mak, aku ke pondok, Mak. Enggak, aku telepon nama dalam seminggu ini. Kenapa gitu? Iya, Mak. Karena uang jajanku banyak. Nanti kok jajanku habis baru aku telepon. Sering gitu kan? Sering. Ingat mamaknya aja ketika habis duitnya, ya kan? Nah, jadi hati-hati nih. Maka untuk kita ini maka harus betul-betul belajar. Apa kata Imam Syafi'i lagi? Man fatahu ta'limi waqta syababihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi tajarra'a waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak mau di masa mudanya belajar agama, belajar ilmu, belajar agamanya Allah, maka takbirlah, bertakbirlah, fakabbir alaihi, bertakbirlah untuknya arba'an, 4 kali liwafati, tanda sebagai kematiannya. Begitu kata Imam Syafi'i. Kalau anak muda sekarang ini yang seumuran kalian nongkrong-nongkrong, main HP terus, main game, jalan-jalan, bermaksiat, lupa sama Allah, takbir alaihi, bertakbir untuk mereka 4 kali, sholat jenazahkan, tanda kewafatan mereka. Jadi digunakan masa muda ini, pikiran masih cerdas, masih enak, ini untuk belajar supaya nanti besarnya nggak goblok, nggak bodoh. Karena semua itu harus ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Nggak bisa kau main ini aja, harus dengan ilmu.
Tidak ada orang yang terlahir langsung pintar. Semua sama ketika lahir. Karena belajarlah kita menjadi pintar. Maka harus belajar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Insya'a ba' wa insya'a taqa wa insya'a ishtaraqqa. Aku adalah seorang hamba sahaya. Barang siapa saja, kepada siapa saja yang mengajariku satu huruf ilmu, terserah dia mau menjual aku, terserah dia mau menjadikan aku hamba, terserah dia mau menjadikan aku budak, terserah dia mau merendahkan aku, terserah dia mau menjual aku atau memerdekakan aku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pintar, cerdas, ilmunya banyak, wawasannya luas, dekat dengan Rasulullah, bahkan saudara dengan Rasulullah, mengatakan seperti itu. Sedangkan kita yang ilmu kita, yang tidak tahu kita berapa, kayak mana ngitungnya. Sayyidina Ali mengatakan orang yang mulia, kalau ada yang mengajar dia satu huruf saja, siap dia menjadi hamba sahaya. Tidak mungkin ada yang berani menghamba sahayakan Sayyidina Ali, tapi seperti itu siap dia. Kita sudah berapa baik, sudah berapa banyak ilmu yang diajarkan guru-guru kita, sudah berapa banyak ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita. Pernahkah kita tanamkan seperti itu? Tidak. Maka sering berziarah kepada guru-guru kita, sering berkunjung kepada mereka. Ada kesalahan-kesalahan, minta maaf kepada mereka. Banyak kesalahan kita minta maaf. Ketika sudah tidak ada di sini, telepon, minta maaf, minta ini, minta maaf. Man aradat dunya, maka minta maaf, minta maaf. Man zara aliman, faka'annama zaruni, wa man sofa aliman, faka'annama sofani, wa man jalasa aliman, faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'i yawmal qiyamah. Barang siapa yang berkunjung kepada guru-guru agama, kepada ulama, kepada orang alim, seakan-akan dia berkunjung, bertemu kepada aku, kata Rasul. Wa man sofa aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang menyalam guru-guru agama, menyalam ulama, menyalam tangan kiai, menyalam tangan ustaz, maka sama dengan dia menyalam bertepuk tangan dengan tanganku. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencium tangan Nabi Muhammad pasti bahagialah dia. Karena apa? Dia pernah kulitnya bersentuh dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa lagi saat ini karena dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi Rasul masih mengatakan, "Wa man sofa aliman faka'annama sofahani." Kalau kalian belum bisa menjumpai aku, cium tangan para ulama, seperti kan mencium tanganku, sama fadilahnya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk dengan ulama di majelis-majelis ulama, majelis zikir, majelis maulid yang di dalamnya ada ulama, ajlas, maka sama duduk denganku di dunia. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan duduk juga bersamaku di akhirat nanti. Jadi Masya Allah, kita nggak bisa lagi duduk dengan Rasulullah, nggak bisa, karena kita nggak bertemu sama Rasul, kita nggak bertemu sama Nabi Muhammad. Ada sih yang bisa duduk dengan Nabi Muhammad? Nggak ada. Tapi kenapa ini? Supaya apa? Kita nggak iri dengan sahabat. Sahabat bisa berjumpa dengan Nabi, mencium tangan Nabi. Kita nggak bisa. Tapi Nabi mengatakan kalau kalian mau pahalanya sama, duduk dengan para ulama. Kayak mana caranya? Di pondok pesantren ini kita bersyukur masuk pesantren. Banyak keutamaan-keutamaan dengan di pondok pesantren. Jangan kita pernah mengeluh, jangan. Sakit-sakit sedikit tahankan, Masya Allah. Itu adalah ingin menaikkan derajat kita, menguji kita. Harus betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu di pondok-pondok pesantren ini betul-betullah kita belajar agama sungguh-sungguh.
serius di dalam belajar. Karena apa? Hasilnya akan kita dapatkan nanti ketika kita betul-betul sudah tamat atau sudah bermasyarakat, barulah kita mengerti bahwa agama itu sangatlah penting ternyata. Dan berteman, berteman kita kepada orang soleh itu juga bisa nanti membantu kita, mensyafaati kita, teman-teman yang soleh. Maka untuk itu bersedia insya Allah belajar sampai tamat, belajar sampai selesai. Bersedia betul? Betul. Pesantren ngantuk, yakin bertahan. Di pesantren mujahadah yakin bertahan sampai tamat. Di pesantren bangunnya cepat, yakin bertahan sampai tamat. Di pesantren bangunnya dibanguni pas subuh-subuh, yakin sampai tamat. Di pesantren makannya kadang nggak enak selalunya, yakin sampai tamat. Di pesantren kadang kita nggak tahan dengan kawan-kawan, tapi yakin sampai tamat. Betul? Yakin? Di rumah enak lo main HP, bisa ditinggalkan, yakin? Betul? Sakit sedikit, walaupun sakit nggak pulang, yakin bisa? Demi apa? Demi apa? Demi ilmu. Demi apa? Orang tua. Demi orang tua. Pilih orang tua bahagia di dunia akhirat atau di dunia saja? Di akhirat. Kita pilih mana? Kita mujahadah sementara, kita capek-capek sementara, tapi nanti bahagia dunia dan akhirat, atau kita tenang-tenang sekarang tapi sengsara dunia dan akhirat? Pilih mana? Pilih capek-capek sementara tapi bahagia dunia akhirat, atau capek-capek sementara tapi bahagia dunia akhirat? Daripada sekarang tenang-tenang main game, main HP, santai-santai, nggak sholat, tapi nanti sengsara di akhirat. Maka kemuliaan kita ini insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan. Insya Allah.